Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. Legend of Martial Immortal. Episode 29. Taktik penyuling. Ye Chen menyentuh dagunya dan terus menonton. Segera, sukacita Ye Chen muncul di wajahnya. Karena volume ini mencatat metode pemurnian senjata, yang merinci bahan-bahan bagus yang dibutuhkan untuk pemurnian senjata, serta cara memperbaiki senjata dan cara melunakkannya. Ini bayi, Ye Chen bertepuk tangan di dalam hatinya. Setelah membaca resep alat pemurnian, Ye Chen mengerang sesaat, dan dia memiliki perhitungan di dalam hatinya, yaitu, membuat senjata sendiri. Meskipun Templar Sword mudah digunakan, itu akan sangat melambat karena beratnya. Jika Anda membuang Templar Sword dalam duel, kecepatannya akan sangat meningkat. Kemudian, jika Anda memiliki senjata yang kuat di tangan Anda, itu akan menjadi lebih kuat. Memikirkan hal ini, Ye Chen sekali lagi mengambil Refiner Scrolls dan dengan hati-hati menyadari. Dia duduk sepanjang malam. Di pagi hari, dia makan sedikit dan menutup pintu lagi. Tidak sampai pagi dia benar-benar meletakkan gulungan alat pemurnian. Penyuling membutuhkan api, yang dibuat khusus untukku. Mulut Ye Chen tersenyum, dan Wang Hengkong diam-diam menjaga kekayaan alat seperti itu, tetapi dia hanya bisa menontonnya karena dia tidak punya api. Satu tembakan dari tas penyimpanan, dan segera setelah suara jangkrik keluar, senjata roh yang bersinar terbang keluar. Ada pedang roh, pedang, tombak, dan palu godam. Inilah saat-saat ia merampok para murid di Yang Feng. Penghasilan. Pada saat ini, dia akan menggabungkan artefak roh ini menjadi satu tungku dan memperbaiki bagian yang paling halus yang terkandung di dalamnya. Lakukan saja. Saat memikirkan itu, Ye Chen memanggil api yang sebenarnya. Dengan gerakan pikiran, api yang sebenarnya berubah bentuk, dan mengembun menjadi kompor. Segera, pedang roh bercahaya dilemparkan ke tungku olehnya, lalu dengan hati-hati mengendalikan api, perlahan-lahan menghilangkan kotoran dari pedang roh, dan kemudian memadamkan bagian yang paling halus dari itu. Segera, pedang roh dicairkan oleh api sungguhan dan suhu tinggi. Jangan Ye Chen memperbaiki menjadi cairan berukuran kepalan tangan. Cairan ini penuh dengan warna belang-belang. Pedang roh bukan kelas atas, dan bahan halus tidak sangat baik. Terlalu banyak kotoran yang didoping di dalamnya. Saat ini, di bawah pendinginan api yang benar, semua muncul. Nyala api naik, Ye Chen tidak sabar, dan perlahan-lahan menghilangkan kotoran dalam cairan. Setelah setengah jam, cairan yang awalnya seukuran kepalan tangan diteliti dengan ukuran kuku. Meskipun kecil, tetapi itu adalah bagian yang paling halus. Dengan pikiran, Ye Chen terbang keluar dari cairan seukuran kuku. Begitu meninggalkan tungku, cairan paku kembali ke kondisi pikiran yang solid karena penurunan suhu yang tiba-tiba, dan Ye Chen meraihnya di tangannya. Tampak seperti kristal, bercahaya dan sangat keras. Dengan awal yang baik, Ye Chen penuh energi. Api tungku terbakar dengan ganas, dan palu dilemparkan ke dalam dirinya, dan kemudian tindakan tempering pedang diulangi. Waktu berlalu, dan malam tiba dengan cepat. Selama periode ini, Ye Chen gagal berkali-kali, karena dia tidak bisa mengendalikan api yang sebenarnya, sehingga bahkan esensi yang terkandung dalam artefak spiritual disempurnakan menjadi fly ash. Namun, dia bukannya tanpa hasil. Di sebelahnya, ada banyak fragmen kristal kecil dan besar, ini adalah esensi artefak roh. Tidak sampai larut malam bahwa Ye Chen memperbaiki semua esensi Reiki. Langkah pertama, selesai. Semburan napas panjang diludahkan olehnya dengan ekspresi lelah di wajahnya, dan hanya siang dan malam dia memiliki janggut-janggut di sudut-sudut dan mata merah. Menyempurnakan esensi dari banyak artefak spiritual, ia dianggap telah menyelesaikan langkah pertama. Langkah berikutnya adalah menggabungkan artefak spiritual ini bersama-sama, dan kemudian pergi melalui api nyata untuk memperbaikinya. Sebotol Yuling liquid dituangkan ke dalam mulut, Ye Chen menambah konsumsi tubuhnya, dan memulai langkah kedua fusi. Masih kompor api, Ye Chen memasukkan banyak esensi artefak halus ke dalamnya. Segera, di bawah pembakaran api sungguhan, esensi roh yang kuat berubah menjadi cairan lagi, dan kemudian dikendalikan oleh Ye Chen untuk terus menyatu menjadi satu tubuh. Langkah ini tidak sulit, butuh waktu kurang dari 1 jam dan dia mengubahnya fusi selesai. Pada saat ini, dia memegang sepotong besi berwarna bata di tangannya, yang merupakan bentuk perpaduan dari banyak esensi spiritual. Besi merah sangat luar biasa, tetapi melebur banyak esensi, bercahaya dengan lampu merah, sangat keras dan sangat klasik. Ini jelas merupakan bahan yang sangat baik untuk membuat senjata. Jika dibuat menjadi senjata, secara alami akan menjadi lemah. Setelah menerima besi warna merah,
Ye Chen melesat keluar dari pintu kamar dan melompat keluar dari taman spiritual kecil. Karena ribuan palu berikutnya, pasti ada suara. Dia tidak ingin mengganggu istirahat Zhang Fengnian dan Hua. Mencari tempat rahasia, Ye Chen sekali lagi memadatkan api asli ke dalam bentuk tungku. Lalu dia menjatuhkan besi merah. Mengambil napas dalam-dalam, Ye Chen dengan hati-hati mengendalikan api, terus-menerus memarahi besi merah, dan mengarahkannya ke bentuk pedang. Ini adalah proyek yang sangat memakan waktu. Ye Chen membutuhkan 6 jam penuh untuk nyaris tidak melatih pedang miskin yang kosong, dan tubuh pedang itu kotor dan kasar. Pokoknya, bentuk pedang ada di sana. Setelah memusnahkan keringat, Ye Chen terus berlatih tanpa urgensi dan mendengkur. Proses ini sangat panjang. Ye Chen pergi dari malam ke pagi hari, dan kemudian dari pagi ke malam. Butuh 3 hari 3 malam untuk bereinkarnasi, dan seseorang tidak pernah berhenti. Sementara itu, pedang miskin yang kosong itu ditusuk setiap inci, dan lubang di tubuh pedang itu dihaluskan olehnya sedikit demi sedikit. Dia seperti seorang pematung dan tidak bisa mentolerir setiap cacat pada pedangnya. Hah, saya tidak tahu kapan, ketika kicau pedang pertama kali berbunyi, wajah Ye Chen yang lelah adalah yang pertama kali menunjukkan senyum puas. Pedangnya, yang bertahan 4 hari dan malam, akhirnya disempurnakan. Pada satu pukulan kompor, pedang merah panjang diguncang dan Ye Chen meraihnya di tangannya. Kemudian, dia memotong telapak tangannya, dan darah mengalir di sepanjang itu, mengalir di sepanjang gagang pedang, dan penuh dengan pedang. Ini adalah pedang pengorbanan darah, tetapi langkah terakhir dalam membuat senjata. Segera, darahnya dicelupkan ke pedang merah dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Hah! Segera, pedang merah bergetar, dan suara dering berbunyi. Lampu merah mekar dan sangat fleksibel. Di bawah bintang cahaya bulan, ada tenda pedang berkedip, yang tampaknya tidak bisa dihancurkan. Memegang pedang panjang, Ye Chen menebas. Bang! Tidak jauh dari sana, sebuah batu terbelah seperti tahu, dan pedang merah itu sangat tajam. Sejak saat itu, kau dipanggil Cik Xiao. Ye Chen mengelus pedang merah itu dengan ringan dan tidak bisa meletakkannya. Ini adalah kerja kerasnya selama beberapa hari terakhir, dan itu juga merupakan produk akhir dari mesin pemurnian pertamanya, yang pasti berkesan. Memegang cenai dan pedang Cik Xiao, Ye Chen berbaring di atas batu dengan nyaman. Besok, terus mengetuk getahnya. Dengan senyum di sudut mulutnya, Ye Chen tidak lupa untuk menatap puncak Diang yang menjulang tinggi di Hengyue Lingshan. Hitung aku, kamu harus membayar harganya. Ye Chen mencibir. Hampir 5 hari telah berlalu sejak Hengyue Haosan mengetuk getahnya, dan Ye Chen Duding memutuskan bahwa Ge Hong telah melonggarkan kewaspadaannya, yang juga berarti bahwa sudah waktunya baginya untuk kembali. Hari berikutnya, sebelum fajar, Ye Chen mengenakan jubah hitam dan pergi ke Hengyue Lingshan. Untuk pertama kalinya, ia langsung menuju Haosan, berganti menjadi kemeja compang camping, mengacak-acak rambutnya, mengoleskan lumpur di wajahnya, dan akhirnya bersembunyi di rerumputan yang subur. Selesaikan saja tiket ini. Sambil menyaksikan para murid Hengyue di masa lalu, Ye Chen membuat keputusan seperti itu di dalam hatinya. Dia mengaku bahwa dia dipikirkan dengan baik dan bijaksana. Namun, tidak ada tembok yang tidak bisa ditembus untuk semuanya. Jika Anda ingin melihatnya dengan baik, Anda bisa mengambilnya. Tuhan tahu di mana ada penghilangan yang tidak pernah terpikirkan olehnya, dan itu akan menyebabkan dia bunuh diri. Saat langit benar-benar cerah, siluet Hengyue Zhonghaosan secara bertahap meningkat. Namun, Ye Chen menemukan fenomena aneh, yaitu, murid-murid di Yang Feng yang datang untuk mengambil rumput semangat hari ini, tidak ada dari mereka yang dijelaskan secara individual, atau dalam kelompok 3 atau 5. Pilih rumput roh dan tim. Di antara gulma, mulut Ye Chen mencibir. Tampaknya para murid di Yang Feng telah belajar dengan cerdik, karena takut seseorang mengetuk getah mereka di belakang mereka, maka mereka membentuk tim untuk memilih rumput roh. Memikirkan hal ini, Ye Chen agak kusut. Meskipun dia percaya bahwa kultivasi saat ini adalah ranah dan kekuatan, dia tidak takut pada murid di Yang Feng, bahkan jika mereka berada dalam kelompok 3 atau 5, Ye Chen memiliki kepercayaan diri untuk menjatuhkan mereka semua. Namun, ini bukan sebuah lembah. Begitu mereka tidak dipukuli sejak awal, akan ada masalah, dan itu lebih mungkin untuk menarik lebih banyak orang. Itu adalah hal yang paling tidak masuk akal. Hah? Saat kusut, Ye Chen melihat sosok yang sudah dikenalnya dari jauh. Matanya merah dan wajahnya suram dan menakutkan, seolah-olah semua orang berhutang padanya seekor burung. Perhatikan baik-baik, bukankah itu Zhao Long? Beraninya kamu keluar sendiri, kamu tidak berani. Ye Chen mencibir dalam rumput liar, dan telah menemukan batang besi hitam dari tas penyimpanan. Namun, ketika Ye Chen hendak pergi,
dia menemukan bahwa Zhao Long juga menemukan batang besi hitam dari tas penyimpanan, dan Ye Chen menatapnya di tempat. Ye Chen tidak bergerak, dia menarik lagi. Matanya bergerak seiring dengan sosok Zhao Long. Dia melihat Zhao Long berjalan dengan tongkat besi hitam dan langsung pergi ke belakang seorang murid Tianyang Feng, kemudian tertegun dan turun, dan murid Tianyang Feng itu berbaring di tempat. Ye Chen membuka mulutnya, dan ada di sana di tempat. Biarkan puncak Tianyangmu menghitung puncak Diangku, dan biarkan puncak Tianyangmu menghitung puncak Diangku. Ketika Ye Chen membeku, maka Zhao Long memukul batang besi lagi dan membanting Tianyang yang lemah itu. Murid Feng. Begitu kata ini keluar, Ye Chen tidak bisa membantu tetapi berkedut. Baiklah. Dalam dua insiden getah terakhir, Diang Feng Ge Hong dihitung berdasarkan kepala Tianyang Feng. Melihat ini, Ye Chen di gulma tidak bisa membantu menggosok alisnya. Ini adalah sesuatu yang tidak dia duga, dan targetnya adalah Diang Feng, tetapi dia tidak berharap Diang Feng menjadi pembunuhnya. Untuk sementara, wajah Ye Chen menjadi sedikit lebih menggerahkan. Dapat dianggap untuk memahami mengapa para murid Diang Feng datang ke gunung hari ini. Di mana mereka datang untuk mengambil rumput. Benar saja, teriakan seperti babi terdengar segera dari timur laut. Jeritan lain datang dari barat laut. Jeritan dari tenggara juga diikuti. Diikuti oleh arah barat daya, teriakan itu disebut infiltrasi. Segera, suara itu berdering, dan orang-orang dari segala arah berkumpul di arah ini, semua murid Diang Feng, dan semua orang memiliki tongkat besi hitam di tangannya. Aku mengetuk kedua puncak Tianyang. Aku mengetuk Yang Feng 3. Aku mengetuk 1 di Tianyang Feng dan 2 di Renyang Feng. Murid-murid Diang Feng masing-masing melaporkan hasil mereka sendiri, dan ekspresi mereka entah dendam, penyegaran, atau kegembiraan. Mundur. Saat Zhao Long melambaikan tangannya, murid-murid Diang Feng mengevakuasi Hao San Heng Yuezong. Setelah kerumunan pergi, Ye Chen melompat keluar dari rumput liar dan menarik telinganya, ini tidak bisa melawan saya. Dengan mengatakan itu, dia juga ditutupi jubah hitam, dan Ma Liu menarik diri dari Hao San Heng Yuezong. Tempat ini adalah tempat yang benar dan salah dan tidak bisa lagi tinggal. Dia tahu bahwa selama beberapa hari mendatang, Heng Yuezong Hao San tidak akan tenang lagi. Orang-orang di Diang Feng akan berpikir bahwa mereka adalah orang-orang Renyang Feng dan Tianyang Feng. KTT Renyang berpikir itu adalah hantu puncak Tianyang. KTT Tianyang mengira itu adalah hantu Renyang Feng. 3 puncak utama gerbang luar saling menahan satu sama lain, selalu merupakan pertarungan terbuka, dan tentu saja, saling curiga tidak bisa dihindari. Pada saat ini, tidak peduli siapa yang pertama kali mengunyah, sudah pasti sulit untuk mengatakannya pada saat ini. Hai, Ye Chen menggosok pelipisnya, menciptakan kejahatan. Dia sudah bisa membayangkan gambar-gambar dalam beberapa hari ke depan, para murid dari 3 puncak utama akan pergi ke belakang untuk mengumpulkan eliksir, dan mereka pasti akan mendapatkan batang besi hitam. Dari Heng Yuezong Hao San, Ye Chen pergi ke paviliun Wanbao. Baru saja masuk, sedang melihat laut besar di belakang meja dan melirik Ye Chen, dan berkata dengan marah, "Nak, apa maksudmu dengan jubah hitam hari ini?" Ye Chen menyeringai. Dia tidak ingin membiarkan orang tahu bahwa dia telah pulih, jadi dia ditutupi hitam. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia tidak bisa lepas dari mata laut yang luas. Dengan membawa lebih dari 100 cambuk api, kamu bisa bangun dari tempat tidur dan berjalan begitu cepat, nak, tulangmu cukup keras. Laut besar meletakkan buku kuno itu, dan memandang Ye Chen ke atas dan ke bawah dengan mata besar. Elder, apakah kamu tahu apa yang terjadi dengan apiku? Sial, seluruh pintu luar, siapa yang tidak tahu? Mendengar itu, Ye Chen tidak bisa menahan batuk, lalu menyerahkan tas penyimpanan, Elder, Magnolia Flower. Setelah menerima tas penyimpanan, dia melirik ke dalam laut besar dan menemukan bahwa ada sebanyak 6.000 batu roh. Rao terkejut olehnya, seorang murid magang memiliki begitu banyak batu roh, tidak masalah. Itu aneh. Di mana kamu ada begitu banyak batu roh? Meskipun laut yang luas tidak memiliki kebiasaan mengajukan pertanyaan, tetap saja tidak ada yang bisa bertanya. Ambil itu. Mengambil. Kamu mengambil sedikit lebih banyak. Semoga beruntung, semoga berhasil. Ye Chen menyentuh ujung hidungnya. Ceritakan padaku hari lain, dan aku akan mengambil beberapa lagi. Dahaihai melirik Ye Chen, setelah semua, tidak bertanya lagi, tetapi mengambil tas penyimpanan dari tangannya dan menyerahkannya kepada Ye Chen. Setelah menerima tas penyimpanan, Ye Chen menyelinap ke dalam pelukannya, tetapi bukannya pergi segera, dia melihat ke laut besar dan bertanya, Penatua, apakah perpustakaan Heng Yuezong kami terbuka untuk para murid? Petik 2. Pada hari terakhir setiap bulan, hanya hari itu akan terbuka untuk peserta pelatihan.
Itu 3 hari kemudian. Ye Chen bergumam pelan dan keluar dari perpustakaan. Setelah Ye Chen pergi, lautan besar membekukan janggutnya, dan mata tuanya penuh makna yang dalam. Bocah ini benar-benar aneh. 31. Kembali di Little Spirit Garden, Ye Chen mengunci diri di pintu. Dia membeli banyak bunga salju magnolia kali ini, dan dia memutuskan untuk membuat semua sirup batu giok untuk mempersiapkan terobosan ke kondensat kelima. Api yang benar dipersembahkan, dan sebatang rumput roh ditanam. Dia berlatih dengan satu napas sampai malam tiba, dan setelah menelan sebotol liquid spirit jade, dia mulai lagi. Tidak ada yang perlu dikatakan sepanjang malam, dan kemudian fajar. Heng Yuezong hari ini sangat hidup, lebih tepatnya, itu adalah gunung belakang Heng Yuezong. Kemarin, murid-murid Tian Yang Feng dan Ren Yang Feng dipukuli di Haosan, Zhong Laodao dan Qing Yang marah. Mereka mendisiplinkan para murid untuk berhati-hati dengan dua puncak lainnya, ada juga murid yang membiarkan mereka pergi. Seperti yang diharapkan Ye Chen, gunung belakang Heng Yuezong menjadi medan perang dari 3 puncak utama. Sedemikian rupa sehingga ada fenomena seperti itu, setiap murid yang pergi untuk mengumpulkan roh rumput memiliki batang besi hitam di lengannya. Anda mengetuk saya getah, saya akan mengetuk kembali ketika saya mati. Hampir semua murid yang tersingkir dari Nira memiliki mentalitas yang demikian. Kehilangan bisu tidak bisa makan dengan sia-sia, api di hati saya peduli apakah Anda seorang pembunuh, menurut ketukan, untuk melampiaskan hati yang cemberut. Ah, Haosan menjerit seperti babi, dari Tianming ke gelap, menyebabkan para tetua murid Heng Yuezong menjadi bingung. 3 puncak utama ini akan menjadi surga. Sejak itu, Haosan tidak bisa masuk dengan santai, Tuhan tahu bahwa dia akan mengetuk getah suatu hari nanti. Ketuk siapapun yang mengetuk, siapapun yang tidak mengetukku. Setelah sehari, sebagian besar murid yang datang ke Haosan keluar dengan kepala tertutup, hidung mereka bengkak, jejak kaki mereka tertutup, atau tubuh mereka ditutupi memar, yang ternyata merupakan pemandangan yang indah. Pertempuran tersembunyi semakin intensif. Dengan berlalunya waktu, pertempuran gelap berangsur-angsur berkembang menjadi pertempuran yang cerah, dan medan perang bergerak dari Heng Yuezong Haosan ke Feng Yuntai Heng Yuezong. Saat fajar, murid-murid di Yang Feng menulis sebuah buku tantangan. Tantangannya sepertinya memiliki reaksi berantai, dan suara tantangan itu berlanjut. Selalu ada keluhan pribadi di antara 3 murid puncak utama. Insiden getah ini benar-benar menjadi sumbu untuk perang mereka. Feng Yuntai telah berjalan lancar sepanjang hari. Tantangan bersama mereka telah membuat Feng Yuntai, yang sudah sibuk, menjadi tempat pertemuan nyata. Jika itu pernah terjadi, aku khawatir itu terjadi sejak aku mendirikan Heng Yue. 3 puncak utama baru saja mulai membingungkan. Sudah lama sejak itu. Bahkan jika tidak ada insiden getah, mereka akan mulai cepat atau lambat. Dan Ye Chen, akar penyebab dari semua ini, sedang menyempurnakan liquid spirit jade di Little Spirit Garden pada saat ini. Aroma obat herbal di seluruh Little Spirit Garden merendam pikiran dan limpa. Ini sangat harum. Bayi harimau berdiri di luar pintu kamar Ye Chen dengan mata besar, mengisap aroma meluap di ruangan dengan rakus. Yu Lingye, pernah menjadi sesepuh Heng Yuezong, Zhang Fengnian sangat akrab dengan aroma obat. Mata Zhang Fengnian masih memiliki warna yang aneh. Cairan Yuling dingin dan ringan, dan aroma cairan Yuling yang mengalir dari ruangan mengepul. Ini jelas cairan Yuling yang baru dirilis. Ini membuat Zhang Fengnian cukup terpana. Biar, larut malam, pintu Ye Chen terbuka. Ye Chen, yang merasa malu, keluar dari dalam, dengan rambut acak-acakan, wajah lelah, dan janggut di dekat mulutnya. Dia meregangkan pinggang malas dengan ganas, dan Ye Chen mengeluarkan suara berderak di dalam tubuhnya. 2 hari dan 3 malam, ia sepenuhnya menyempurnakan ratusan botol cairan spiritual giok, manipulasi api, penyempurnaan cairan spiritual giok, semakin mahir. Hah. Burung raksasa bernama Kitty tampaknya tidak tertidur, mengepakkan sayapnya, dan kepalanya yang berbulu menggerogoti tubuh Ye Chen dari waktu ke waktu. Luka-lukanya belum sepenuhnya pulih, dan ia ingin terbang di udara setidaknya selama beberapa bulan. Lapar, Ye Chen membelai kepala berbulu elang dengan ringan. Spiritualitas Xiao Ying tidak rendah, dia tampaknya mengerti kata-kata Ye Chen dan menggelengkan kepalanya. Ye Chen tersenyum sedikit, menyapu telapak tangannya di atas tas penyimpanan, mengeluarkan sepotong besar daging, dan menyerahkannya kepada Xiao Ying. Mata Kitty langsung menjadi jernih dan lesat. Tolong, Ye Chen membelai kepala Xiao Ying lagi, dan kemudian meninju sebotol Yuling liquid ke tubuh Xiao Ying. Ketika cairan Yuling memasuki tubuh, Kitty merasa seluruh tubuhnya mengepul. Kekuatan agung menopang tubuhnya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk menatap Ye Chen. Dia masih sedikit takut di matanya, karena takut tubuhnya akan meledak. Tidak apa-apa, masih ada aku. Ye Chen tersenyum,
dan api yang sebenarnya sudah dikorbankan. Melihat nyala api, kengerian itu muncul di mata Kitty, seolah-olah dia tahu kengerian api yang sebenarnya di tangan Ye Chen, sehingga tubuhnya tidak bisa menahan gemetaran. Jangan takut. Dengan sedikit senyum, Ye Chen membungkus tubuh burung roh itu dengan api sungguhan, dan kemudian menuangkannya ke tubuh burung roh itu, membantu burung roh itu untuk memurnikan botol cairan spiritual giok. Hah! Tanpa rasa sakit terbakar, elang merasa hangat dan bergetar, dan tidak bisa tidak kembali ke keadaan normal, cairan batu giok halus dan roh agung memelihara luka-lukanya. Dalam seperempat jam, burung roh itu mengepakkan sayapnya dan melompat sedikit, dan hampir tidak bisa terbang di udara. Hah! Burung roh ini tampaknya sangat bersemangat, dan bisa terbang lagi, membuatnya enggan untuk jatuh, dan atraksi di udara untuk waktu yang lama sebelum mendarat, mungkin lelah, dan jatuh tertidur lelap. Tidur, semuanya akan baik-baik saja besok. Ye Chen tersenyum pada kepala Xiao Ying, lalu berbalik dan memasuki kamar Hua. Bayi harimau itu bersahaja, dan dia tidur nyenyak di tempat tidur, tapi dia tidak menemukan Ye Chen masuk. Ketika dia datang ke tempat tidur, Ye Chen memeriksa tubuh Hua dengan hati-hati. Dia menemukan bahwa oklusi psikis bawaan anak itu belum dibuka, belum lagi pembukaan dantian. Jika dia memiliki konstitusi seperti itu, dia tidak akan menjadi biarawan seumur hidup. Dalam keadaan normal, meridian seseorang dapat diblokir untuk membuka kesadaran spiritual. Kesadaran spiritual adalah pintu gerbang ke dantian. Hanya ketika kesadaran spiritual dibuka dan dantian terbuka, kita dapat menarik surga dan bumi ke dalam tubuh dan menjadi biksu sejati. Tetapi jika meridian seseorang terhalang di alam, dan seseorang ingin menjadi beku, maka seseorang harus membuka meridian ke tubuhnya. Ye Chen mengerang sesaat, dan api yang nyata disuntikkan ke tubuh bayi itu. Dia ingin meredam tubuh bayi harimau, lalu membuka meridian untuknya, membuka sihir, dan kemudian membuka dantian. Segera, rasa sakit muncul di wajah Hua, dan dia ingin bangun, tetapi sekali lagi dikirim untuk bermimpi oleh dupa wangi Ye Chen. Mengontrol api sungguhan, Ye Chen dengan hati-hati membasahi tubuhnya untuk bayi harimau, karena takut api yang mengerikan akan melukai bayi harimau. Tak lama, dia berkeringat. Namun, kerja kerasnya tidak sia-sia. Melalui penembakan api yang benar, meridian bayi harimau menjadi keras, dan meridian yang tersumbat juga menjadi longgar, yang perlahan-lahan dibuka oleh napas yang benar disuntikkan oleh Ye Chen. Proses ini sangat memakan waktu. Baru pada waktu subuh Ye Chen membuka semua meridian bayi harimau, dan melalui kemarahan api yang nyata, kotoran di tubuh bayi harimau meluap melalui pori-pori, dan dia samar-samar bisa melihatnya dalam tidurnya, menunjukkan senyum yang nyaman. Hah! Dengan semburan udara basi, tubuh Ye Chen yang kaku membentang. Lalu, langkah selanjutnya adalah menjadi paranormal. Ye Chen tersenyum sedikit, dan dia sudah berada di tengah jalan. Akan sedikit menyakitkan, bersamaku. Setelah istirahat singkat, Ye Chen mengorbankan ki lagi ke tubuh harimau, dan kemudian melewati meridian harimau, berdampak pada penghalang untuk dantian. Dampak pertama, rasa sakit wajah kecil Hua muncul. Datang lagi. Ye Chen pergi selangkah demi selangkah dan tidak berani dengan ceroboh, karena jika dia tidak hati-hati, dia akan membunuh bayi itu. Dia dijiwai dengan keaslian bayi harimau, seperti pedang tajam, terus-menerus berdampak, dan kekuatan dampaknya dari lemah ke kuat. Wajah kecil bayi telah ditutupi dengan keringat dan wajahnya pucat seperti kertas. Dia tertidur, dan dia akan bangun dengan kesakitan. Tunggu, takdirmu bisa berubah karena ini. Ye Chen masih berjuang dengan ki untuk menyerang penghalang itu. Saat itu hampir subuh, itu adalah Ye Chen, dan wajahnya sedikit pucat. Hah! Ketika suara seperti itu terdengar di tubuh Hua, trik spiritual yang mengarah ke dantian benar-benar dibuka oleh Ye Chen. Tiba-tiba, aura langit dan bumi berfluktuasi, menyatu ke arah tubuh bayi harimau, membentuk pusaran aura, tampaknya telah menemukan lubang angin, dan menuangkan ke tubuhnya melalui pori-pori tubuh bayi harimau. Huang Tian layak mendapatkan seseorang yang peduli padamu. Ye Chen mengembuskan gas yang sudah basi, dan tidak bisa tidak menyeka keringat dingin. Itu cerah. Ye Chen tidak beristirahat, dan mulai menyiapkan sarapan untuk Zhang Fengnian dan Hua. Pintu terbuka, Zhang Fengnian berjalan keluar dengan kruk, dan melihat Ye Chen, tersenyum lembut, anak muda, bangun pagi-pagi sekali. Aku tidak bisa tidur, aku bangun. Ye Chen tersenyum dengan lancar. Orang yang pekerja keras sepertimu sangat langka. Lelucon senior, kakek. Percakapan antara keduanya terputus oleh bayi harimau yang tiba-tiba bergegas. Bayi harimau itu berjalan dengan tidak jelas ke Zhang Fengnian dan Ye Chen, menunjuk ke udara yang mengalir di sekelilingnya, memandang keduanya dengan ragu, ada apa denganku? Aku merasa seperti bergegas ke dalam tubuhku dengan sesuatu. Petik 2. Reiki.
Zhang Fengnian memperbaiki matanya dan terlihat sedikit salah, dengan buru-buru memeriksa tubuh Hua. Bagaimana ini? Mata Zhang Fengnian tertegun. Aku bisa berlatih. Hua mengangkat kepalanya dan memandang Ye Chen dan Zhang Fengnian. Ya, tentu saja. Zhang Fengnian tampak lebih bersemangat daripada yang dia pikirkan. Mulai hari ini, kamu adalah seorang biarawan. Ye Chen menepuk pundak Hua. Aku seorang beku. Hua melompat dengan gembira, benar-benar anak yang naif dan cemerlang, memantul di taman roh kecil, dan akhirnya berlari ke binatang roh bernama Xiaoying. Menari, Kitty, aku bisa berlatih, dan aku bisa melindungimu di masa depan. Hah, elang itu sepertinya mengerti, dan gonggongan itu terdengar dengan gembira. Tuhan punya mata. Zhang Fengnian tersenyum dan memandang bayi harimau yang melompat itu. Kulitnya langsung membaik, seolah-olah dia lebih muda selama beberapa tahun. Ye Chen di samping, menatap Hua diam-diam. Dia juga bahagia untuk bayi harimau, tetapi dia memiliki beberapa kontradiksi di dalam hatinya. Apakah ini hal benar baginya? Jalan yang ditempuh oleh para beku jauh lebih sulit daripada manusia. Mengambil jalan ini berarti memiliki rentang hidup yang lebih panjang daripada manusia, tetapi pada saat yang sama memiliki umur yang panjang, itu juga disertai dengan kesepian. Jalan para beku harus lebih kejam. Ye Chen tidak tahu apakah benar atau salah untuk mengubah nasib bayi harimau tanpa izin. Mungkin ketika bayi harimau benar-benar memahami kesulitan perjalanan biksu, itu jauh lebih bebas dan mudah untuk menjadi manusia daripada biksu. Setelah sarapan sederhana, Ye Chen berjalan keluar dari taman roh kecil. Hari ini, dia tidak mengenakan jubah hitam. Karena dia tahu bahwa dia tidak perlu menutupinya pada saat ini, para murid dari 3 puncak utama sudah dalam ayunan penuh, bahkan jika dia muncul di Gunung Lingshan di Hengyue, akan sulit bagi 3 puncak utama untuk fokus padanya. Namun, penampilannya telah menarik perhatian terlalu banyak orang. Siapapun yang melihat murid Ye Chen di Hengyue akan terkejut. Berdiri lebih dari 100 cambuk api, apakah itu baik-baik saja? Apakah dia jahat? Tidak ada bekas luka di tubuhku. Itu hanya beberapa hari. Ketika dia mendengar Ye Chen muncul hidup lagi dan lagi, Yin Ziping dari Commandment Hall tiba-tiba bangkit, wajahnya sangat terkejut. Bukan hanya dia, tetapi Puncak Tianyang, Puncak Diang, dan Puncak Renyang adalah murid dan penatua dari seluruh leluhur Hengyue. Setelah mendengar ini, mereka akan terkejut. Hanya dalam beberapa hari, semua luka telah pulih. Sejak berdirinya Hengyue Zong, tidak ada yang melakukannya. Cepat, para murid Ren Yang Feng dan Tian Yang Feng bekerja di Feng Yuntai lagi. Aku dengar murid-murid di Yang Feng juga pergi. Saya mendengar bahwa masih ada murid dari Yuan Jingxiu yang berpartisipasi dalam perang. Segera, gerombolan orang mengerumuni Feng Yuntai. Ini akibat keheranan karena pemulihan Ye Chen. Ye Chen tidak berhenti. Hari ini adalah hari ketika paviliun buku koleksi Hengyue Zong dibuka untuk para murid magang. Dia tidak ingin membuang waktu karena dia pergi untuk menonton yang ramai. Di depan sebuah paviliun yang megah, Ye Chen berhenti. Dibandingkan dengan masa lalu, perpustakaan hari ini lebih tenang, dan tidak ada foto pribadi. Dengan sedikit senyum, Ye Chen melangkah ke perpustakaan. Perpustakaannya serba lengkap, luas dan megah, deretan rak buku dipenuhi dengan gulungan-gulungan kuno. Ada sebanyak 100.000, dikumpulkan oleh Hengyue Zong, meskipun mereka ada di lantai pertama, tapi itu juga hal yang berharga. Pengurus perpustakaan adalah orang tua yang buruk dengan janggut abu-abu dan rambut acak-acakan. Penatua, Ye Chen memberi hormat. Masuk, kartu identitas ada di sini bersamaku. Pria sejati Huangxi memandang ke atas dan ke bawah Ye Chen, dan dia menunjukkan gigi kuning besar ketika dia berbicara. Ye Chen menyerahkan kartu identitas dan berjalan masuk. Ada banyak gulungan kuno di rak buku, dan saya mengambil yang berikutnya dan menemukan bahwa itu adalah gulungan kuno yang memperkenalkan rumput roh. Menggelengkan kepalanya sedikit, Ye Chen mengembalikannya ke kejauhan. Perpustakaan itu sunyi, Ye Chen juga sangat sunyi. Mengambil dan memetik seperti belanja, semua gulungan diturunkan dan dimasukkan kembali ke tempatnya. Pada 3 jam, dia tidak pernah menemukan gulungan yang terkait dengan Xuan Su Gongfa. Tampaknya latihan Xuan Su semuanya ada di lapisan atas, Ye Chen mengerang. Di Hengyue Zong, murid magang hanya bisa memasuki lantai pertama perpustakaan, adapun lantai atas, dalam statusnya saat ini, ia tidak memiliki kualifikasi itu. Sedikit kecewa, Ye Chen mengambil gulungan kuno lagi untuk membacanya. Orang tua di Huangxi, merindukanku. Perpustakaan yang sepi dipecahkan oleh suara di pintu, dan sepertinya seseorang datang ke perpustakaan lagi. Kelinci kecil, mencuri barang-barang di sini lagi, hati-hati aku menusukmu. Suara memaki Huangxi Zhen tiba-tiba terdengar. Lihat dirimu,
Apakah aku orang seperti itu? Keluar dari sini. Setelah beberapa percakapan sederhana, Ye Chen, yang sedang melihat-lihat buku-buku kuno, melihat orang itu datang. Tiba-tiba, Ye Chen bergerak-gerak tajam di sudut mulutnya. Makanan ini makan, apa yang tumbuh? Jangan salahkan dia untuk ungkapan ini, salahkan saja orang yang datang juga. Itu adalah seorang pemuda berusia sekitar 13 atau 14 tahun, dia tidak setinggi harimau, tetapi dia tidak gemuk, dia berjalan di jalan dan memandanginya seolah-olah dia melihatnya dari kejauhan. Selain itu, gaunnya adalah yang paling menakjubkan yang pernah dilihat Ye Chen. Dia memiliki dua pakaian di seluruh, celana panjang besar di tubuh bagian bawah, dan rompi kecil di tubuh bagian atas, matanya kecil dan nyaris tak terlihat, bertelanjang dada, seperti susu, dan seorang Buddha Maitreya kecil. Heng Yue memiliki banyak bakat. Melihat pria kecil yang gemuk itu, Ye Chen menghela nafas dengan penuh arti. Sambil berbicara, pria kecil gemuk telah datang. Saat dia melewati Ye Chen, dia juga melihat ke atas dan ke bawah Ye Chen, meskipun matanya kecil, tetapi dia sangat fokus, melihat bahwa semuanya adalah pencuri. Aku belum melihatmu. Pria gemuk itu menyentuh dagunya yang gemuk. Aku baru saja tiba. Pria gendut itu menanggapi sesuka hati, lalu berjalan mendekat. Namun, begitu dia mengambil dua langkah, dia kembali dengan hidung yang berkibar, lalu mengendus seperti anjing. Segera, pria gemuk kecil itu mengendus Ye Chen. Benarkah? Pria gemuk itu tiba-tiba mendongak, sepasang mata kecil bersinar terang, menatap Ye Chen. Apakah kamu punya api sungguhan? Episode 33-34. Apakah Anda memiliki api sungguhan? Mendengar suara ini, Ye Chen tiba-tiba mengerutkan kening. Api yang sebenarnya adalah rahasia terbesarnya, yang telah lama dia sembunyikan, bahkan itu dari yang pertama dari tiga puncak utama sekte tidak melihatnya, dan itu akan tercium oleh lelaki kecil gemuk di depannya. Hati Ye Chen penuh kejutan. Apakah kamu memiliki api sungguhan? Dua tangan gemuk pria kecil gemuk itu telah menggenggam lengan Ye Chen, dan suaranya agak diturunkan, karena takut kalau Huang Shi yang asli di luar akan mendengarnya. Betapa berharganya api yang sesungguhnya, mana mungkin aku dapat memilikinya, aku hanya murid magang. Meskipun terkejut, Ye Chen tersenyum sedikit. Kamu tidak bisa berbohong padaku, aku bisa mencium baunya. Aku khawatir kamu salah menciumnya. Tidak, kalau begitu, aku akan menemukan cara mengetesnya secara pribadi. Kemudian, lelaki kecil gemuk itu berbalik secara langsung, menghela napas lega, dan mengeluarkan suara ke arah pintu. Petik 2. Sebelum kata, api, keluar, Ye Chen melangkah maju dan menutup mulut laki gemuk itu, dan tidak membiarkan orang asli Huang Shi datang untuk memeriksa. Besi api yang sebenarnya tidak bisa disembunyikan. Pria kecil yang gemuk, kamu akan memiliki banyak. Dahi Ye Chen berhamburan dengan garis-garis hitam. Tidaklah masuk akal bagi pria kecil gemuk ini untuk menjadi gemuk. Ini semua didukung oleh ide-ide hantu. Lihatlah, aku akan mengatakan ya. Pria gemuk itu mematahkan telapak tangan Ye Chen, menggosok tangannya yang halus, kedua matanya yang kecil masih dipoles. Kamu galak. Ye Chen menarik napas panjang, setelah itu, melawan dorongan kegemukan yang ganas di tempat. Apa yang kamu bicarakan? Apa yang kamu bicarakan? Huang Shi datang dengan marah dan datang, menatap pria gendut dengan janggut dan menatap. Apakah kamu kenyang? Aku melatih tenggorokanku, dia tidak menceritakan hal-hal yang disembunyikan Ye Chen. Tenang Lao Su. Huang Shizhen menjadi hitam dan berbalik. Setelah berjalan beberapa langkah, Huang Shizhen kembali menatap lelaki gendut itu, ya, kamu bilang dia punya yang asli, ada apa? Ditanya oleh orang sungguhan dari Huang Shi, mata lelaki gendut itu menyipit, aku benar-benar marah. Setelah mendengar apa yang dikatakan pria gemuk itu, Ye Chen tersenyum. Aku akan pergi. Tubuh besar Huang Shizhen terbang dari tempat itu. Setelah Huang Shi pergi, pria gendut yang terjatuh ke tanah bangun dari tanah, sebuah cetakan tamparan di wajahnya yang gemuk terlihat jelas. Kau seorang lelaki tua, lelaki kecil gemuk itu menutupi wajahnya dan memarahinya. Selain itu, Ye Chen melirik dan hendak pergi. Kamu tidak bisa pergi. Melihat Ye Chen pergi, pria gendut itu meraihnya di tempat. Apakah kamu baik-baik saja? Ya, kata pria gemuk itu. Gunakan api sungguhanmu untuk membantuku mengasah bayi. Tidak ada waktu. Orang tua Huang, anak ini. Memperbaiki. Ye Chen benar-benar kehilangan kesabaran. Keduanya tiba satu demi satu. Pada jam ini di hari kerja, tidak ada kekurangan murid Heng Yue yang mengumpulkan rumput spiritual di Haosan. Tetapi hari ini, tidak ada seorang pun di sini. Mereka semua pergi ke Feng Yuntai untuk melihat tiga puncak utama. Mari kita bicarakan ini sebelumnya. Aku bisa melakukannya untukmu. Aku punya sesuatu yang sangat panas dan kamu tidak bisa mengusirku.
Sepanjang jalan, Ye Chen berulang kali menekankan masalah ini. Kamu bisa tenang, mulutku sangat kencang, hehehehe. Pria gemuk itu menepuk dadanya. Juga, kamu tidak bisa melakukan apa-apa, beri aku 500 batu roh, kalau tidak, jangan bicara. Kesepakatan itu, pria gendut itu sangat menyegarkan. Dia sangat menyegarkan sehingga Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak ingin tahu tentang bayi yang ingin disempurnakan. 500 batu roh tidak berkedip, bahwa bayi itu pasti luar biasa. Keduanya menemukan sebuah gua tersembunyi, dan lelaki gendut itu mengeluarkan apa yang dikatakannya sebagai harta. Itu adalah gada, gelap dan gelap. Kesan keseluruhannya berat, dan itu jelas merupakan senjata yang ganas. Lihat, ada sedikit gas hitam di atasnya. Pria gemuk itu mendekatkan gada itu dan menunjuk pada gas hitam yang menempel di gada itu. Ye Chen memutar matanya. Gas hitam hanya setipis rambutnya, dan dia tidak bisa melihatnya jika dia tidak melihat dengan seksama. Gas hitam memberinya perasaan dingin, menciumnya dengan hati-hati, dan gas berdarah. Apa ini? Tanya Ye Chen, menunjuk ke gada. Pikiran jahat seseorang master di masa lalu. Pikiran jahat. Ketika dia mendengar nama itu, Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Pikiran-pikiran jahat tentang kehidupan masih bisa ditinggalkan pada senjata itu. Bisa dibayangkan seberapa kuat pemilik asli gada itu, dan gada itu haruslah senjata yang kuat. Apakah kamu yakin api sungguhan dapat memurnikannya? Ye Chen melirik lelaki gemuk itu. Energi, energi, kata lelaki gendut itu dengan penegasan. Setiap pikiran jahat adalah hal yang paling penting, hal yang paling ditakuti matahari adalah api sejati yang lahir dari surga dan bumi. Ini pasti sejenis matahari, dan itu harus disempurnakan. Petik 2. Ayo mulai. Ye Chen berkata, dengan gerakan hati, memanggil api yang sebenarnya. Api dari api asli naik, memungkinkan suhu di gua naik secara instan, dan dinding di sekitarnya bersinar seperti emas. Itu api sungguhan dan sombong, dan itu pasti bisa disempurnakan, hehehehe. Melihat api asli Ye Chen, pria gemuk kecil itu penuh percaya diri dan buru-buru menangguhkan gada di udara. Ye Chen memindahkan api sungguhan dan membalut gada. Ada kebakaran nyata, dan gas hitam itu berjuang keras. Di tengah-tengahnya, tampaknya ada jeritan, sehingga Ye Chen dan pria kecil yang gemuk tidak bisa menahan diri untuk tidak mengobrol sebentar. Begini, izinkan aku mengatakannya. Melihat jejak gas hitam itu berjuang, lelaki gemuk itu mengusap tangannya yang kecil dan gemuk. Pikiran jahat terlalu kuat, butuh 1 jam. Ye Chen bertanya tentang waktu. Tidak apa-apa, aku punya waktu. Pria gemuk itu berjongkok, menatap tongkatnya dengan lurus. Boneka ini terlalu gemuk, berjongkok, seluruh tubuh berlemak, seperti boneka lemak. Namaku Xiong Er. Pria gendut itu melaporkan namanya sambil mengawasi gada. Beruang 2. Aku anak kedua di rumah, jadi ayahku memanggilku Xiong Er. Mendengar bahwa mulut Ye Chen tidak bisa membantu tetapi berkedut sedikit, memandang pria gendut itu, dan bertanya dengan ragu, lalu saudaramu dipanggil. Beruang besar. Kalau begitu saudaramu, jangan panggil Xiong San. Aku tidak punya saudara laki-laki. Ye Chen tidak bertanya lagi, dia pikir Xiong Er sudah cukup hebat, dia akan lebih aneh sebelum dia mencapai ayahnya, kalau tidak, dia tidak akan memberi mereka nama yang melanggar hukum. Ada jeritan-jeritan lagi di gada. Melihat jejak gas hitam itu, ia telah menjadi sangat tipis. Itu hanyalah pikiran jahat para tuan selama hidupnya. Api yang sebenarnya adalah musuh bebuyutannya. Tidak peduli bagaimana ia berjuang, ia tidak dapat lolos dari pemurnian. Setelah 1 jam, Ye Chen menerima api sungguhan. Ya, hehe. Xiong Er mengambil tongkat itu, dan tidak sabar untuk meneteskan darah pada tongkat itu. Segera, darah diserap. Kemudian tongkat itu bergetar. Besar, bertambah besar. Xiong Er menjadi tuan, dan dengan satu pikiran, gada menjadi besar secara instan, sehingga akhirnya lebih tebal dari pohon, lebih tinggi dari orang, dan penuh dengan udara yang deras. Jika ini adalah serangan, hanya sedikit orang yang tahan. Ye Chen menyentuh dagunya dan diam-diam berkata bahwa tongkat itu keras. Di sampingnya, Xiong Er telah menerima tongkat sihir dan dalam suasana hati yang baik. Dia menepuk bahu Ye Chen dan berkata, sayangku, aku dalam suasana hati yang baik hari ini, ayo minum. Ye Chen melirik Xiong Er, apakah kamu tidak ingin memberi uang? Kamu dan aku sama seperti sebelumnya, berbicara tentang uang menyakiti perasaanku. Aku tergantung. Tanpa diduga, Xiong Er langsung meraih leher Ye Chen dan meremas alisnya, kamu benar-benar hebat. Apakah kamu ingin memiliki tiket besar bersamaku? Berikan uang. Wajah Ye Chen menjadi gelap. Kamu butuh bunga salju magnolia, Xiong Er mengerutkan kening lagi. Mendengar itu, Ye Chen mengangkat alisnya.
Dia memandang rendah lelaki gendut ini, lelaki gendut yang mengetahui bahwa dia memiliki api sungguhan. Dia juga harus tahu bahwa dia sedang memperbaiki cairan giok, dan bahkan lebih tahu bahwa satu-satunya hal yang kurang dari Ye Chen yang memurnikan cairan giok adalah magnolia salju. Pada malam hari, Ye Chen dan Xiong Er tiba di Taman Lincao di luar gerbang Heng Yuezong. Taman Lincao meliputi area yang sangat luas. Melihatnya, seluruh Taman Lincao dipenuhi dengan awan dan kabut yang melekat, dan berbagai jenis rumput roh memancarkan berbagai kecemerlangan. Sebelum masuk, Anda sudah mencium aroma rempah yang kuat. Secara alami, area taman rumput spiritual ini penuh dengan larangan, dan itu untuk siapapun yang ingin masuk. Aku berkata, oke. Ye Chen memandang Xiong Er yang gemuk di sampingnya, dan dia merasa bahwa larangan itu tidak dapat dilanggar. Harus melakukannya. Xiong Er menepuk dadanya dan berjalan ke Taman Lincao. Ye Chen melirik dan segera mengikuti. Di Taman Lincao, ada sebuah paviliun yang menutupi kedalaman pohon lingguo. Oh. Sebelum Ye Chen dan Xiong Er mendekat, suara centil seorang wanita keluar dari paviliun, dan mereka bahkan bisa melihat paviliun yang bergetar. Mendengar itu, mulut Ye Chen berkedut, karena dia tidak bisa lebih terbiasa dengan suara seperti itu. Malam itu, di gua, wanita cantik di alam kosong lebih provokatif daripada wanita di paviliun saat ini. Aku berkata, paman lamamu sangat berdedikasi. Ye Chen tidak bisa tidak melihat Xiong Er. Tapi aku tidak terdengar seperti bibiku. Xiong Er menggaruk kepalanya. Segera, Xiong Er memutar tubuhnya yang gemuk dan berjalan maju beberapa langkah, dan kemudian dengan ragu memanggil Loteng, orang tua. Cepat dan berpakaian. Segera, ada suara mendesak dari pria di loteng. Segera, derap langkah kaki terdengar, seorang murid laki-laki yang berantakan dan murid perempuan yang berantakan muncul di pintu loteng. Beruang gendut, ini kamu. Murid laki-laki, yang bingung, melihat Xiong Er, dan dia menghela nafas lega, mengatakan bahwa dia tidak lupa melambai kepada murid perempuan di sampingnya, bayi kecil, kamu kembali dulu. Besok, aku akan datang lagi. Murid perempuan itu memerah. Berbicara, murid perempuan itu memutar tubuhnya yang mempesona dan berjalan keluar. Ketika dia melewati Ye Chen, dia tidak lupa untuk mengedipkan mata. Ye Chen mengabaikannya, mungkin sejak malam itu, dia tidak bisa menahan wanita manapun di dalam hatinya. Aku berkata, Lisaner, kamu terlalu berani. Di sisi lain, Xiong Er sudah menyeringai dan memarahi, di mana dengan kakakku. Petik 2. Tuan dan para tetuanya pergi, aku tidak tahu kapan dia akan kembali. Aku kesepian dan harus mencari teman. Kakak Yunku pergi, setengah bulan yang lalu. Oh, itu mudah dilakukan. Xiong Er melangkah maju, dan kemudian menemukan tongkat besi dari lengannya, membelah kepalanya dan menutupi wajahnya dengan tongkat. Murid laki-laki itu hancur dan ditutup matanya di tempat. Di tanah. Ye Chen di samping, menarik sudut mulutnya, ini yang kau katakan untuk mendapatkan rumput semangat. Kau merampoknya. Tidak masalah jika dia mencuri atau meraihnya, dia bisa mendapatkan rumput roh di tangannya. Xiong Er sudah mulai dan melemparkan murid laki-laki itu ke rumput. Dia bertepuk tangan dan berkata, orang tuaku menyalahkanku, bukan aku ya. Jangan bicara tentang itu, jangan terlalu banyak. Ada begitu banyak rumput spiritual yang tidak bisa kita lihat. Petik 2. Bagaimana perasaanku di kapal pencuri? Jangan memperbaiki yang tidak berguna ini, pergi. Meski sedikit bersalah, Ye Chen melanjutkan. Memang ada banyak rumput spiritual yang ditanam di Taman Lincao. Banyak dari mereka terpesona oleh Ye Chen. Banyak dari mereka sangat langka. Banyak rumput berharga dilarang. Dia tidak berani menipu. Ya, segera, mereka tiba di tempat magnolia salju ditanam. Memang, seperti kata Xiong Er, ada bunga magnolia salju yang tak terhitung jumlahnya di sini, dan masing-masing bersinar dengan kecemerlangan yang cemerlang. Beberapa dari mereka dicuri dan tidak dapat dilihat. Yang paling penting adalah bahwa bunga-bunga magnolia salju bukanlah arwah yang berharga itu, dan tidak ada batasan di sekitarnya. Di seluruh Hausan, kamu mungkin tidak bisa mengumpulkan beberapa bunga magnolia salju. Ada begitu banyak di sini. Ye Chen menghela nafas, diam-diam mengatakan bahwa tulisan tangan Heng Yuezong yang murah hati, jika bunga-bunga salju magnolia ini dibuat menjadi sirup batu giok, pasti akan menjadi kekayaan yang cukup besar. Sayangnya, taman rumput semangat ini bukan miliknya. Jangan tersedak, pilih, desak Xiong Er. Saat dia berkata, dia mulai mengeluarkan tas penyimpanan dari selangkangan, dan kemudian, seperti perampok, setiap kali dia menembak, salju magnolia diambil. Melihat ini, Ye Chen tidak lagi direcoki, mengeluarkan tas penyimpanan, dan mengambilnya. Jangan menyisihkan sedikit pun, itu terlalu jelas. Sial, aku tahu, kamu masih harus memilih.
dan kamu sudah botak di tempat itu. Di bawah malam yang diterangi sinar bulan, keduanya tidak bisa menahan diri, seperti dua perampok. Ketika tas penyimpanan kedua orang itu penuh, Xiong Er melambaikan tangannya dan berkata, "Pergi." Ye Chen mengerti, memasukkan tas penyimpanan ke dalam pelukannya, dan hendak pergi, tetapi api yang sebenarnya di tubuhnya bergetar. Ada bayi. Ini adalah kalimat pertama dalam hati Ye Chen. Mata sedikit menyipit, Ye Chen melirik, tapi penglihatannya terbatas dan dia tidak melihat sesuatu yang aneh. Pergi. Xiong Er menyeret Ye Chen dengan satu tangan, dan berjalan menuju luar. Meskipun dia pergi lebih dalam, Ye Chen mengikuti Xiong Er. Dia tahu bahwa mereka datang untuk mencuri rumput roh. Jika seseorang memblokir di sini, Tuhan tahu apa yang akan terjadi. Namun, begitu mereka turun ke loteng dan di atas kehampaan, seseorang datang untuk mengendalikan pelangi. "Rusak, kakakku sudah kembali," Xiong Er menjerit. "Ini adalah cetakan 8 kehidupan." Ye Chen berteriak dalam hati. Ketika dia tidak kembali, dia baru saja kembali pada saat ini. Saat berbicara, sesosok jatuh dari langit. Mengatakan bahwa pria ini terlihat cantik. Zhou Zeng, memiliki sosok langsing, dan memiliki gaya sebagai pria senior, tetapi mulutnya agak besar. Orang ini adalah penatua pengurus Ling Kaoyuan, yang tertua dari Xiong Er, Lin Qingshan. "Orang tua, kamu kembali." Xiong Er menggosok tangannya dan menyeringai. "Xiong Er." Lin Qingshan tertegun, "Apa yang kamu lakukan di Taman Lin Chaoku di tengah malam?" "Juga, tidak ada apa-apa. Ayahku ingin menikahi menantu perempuan lainnya dan biarkan aku mengirimimu undangan pernikahan." "Apa?" Ekspresi Lin Qingshan langsung tenggelam, dan dia sangat marah. Ye Chen, yang ada di samping, hampir berlutut di Xiong Er. Upaya mengarang omong kosong tidak tercakup. "Jangan bawa ayah seperti itu. Beruang laut, kurasa kamu lelah dan bengkok." Lin Qingshan sangat marah sehingga dia berbalik dan terbang ke arah pesta dengan marah, memperhatikan postur untuk menemukan orang tua Xiong Er untuk menyelesaikan akun. Ye Chen dapat membayangkan bahwa lelaki tua Xiong Er ditakdirkan untuk menderita. "Apa yang kamu lakukan? Ayo pergi." Ketika Lin Qingshan pergi, Xiong Er segera menarik Ye Chen keluar dari Taman Lin Chao. "Aku berkata, bukankah kamu takut ayahmu akan kembali dan meninjumu?" Ye Chen mencibir Xiong Er. "Tidak apa-apa, aku dipukuli setiap hari." Episode 35-36. Larut malam, Ye Chen dan Xiong Er datang ke Gunung Hengyue Zonghou lagi. Masih di gua, keduanya menghitung bunga magnolia salju curian pada saat ini. Lebih dari 900 batang, ini akan dikirim. Semuanya dibuat menjadi cairan roh giok, 55 menit. Kesepakatannya, akibatnya, keduanya mencari lagi di Hausan. Rumput roh yang dibutuhkan untuk memurnikan cairan roh batu giok bukan hanya bunga-bunga salju magnolia, tetapi juga jenis-jenis rumput roh lainnya. Untungnya, masih ada banyak gunung di belakang. Sebelum subuh, kedua orang itu kembali ke gua. Setelah bekerja di tengah malam, mereka akhirnya berhasil mengumpulkan cukup 500 ramuan untuk menyempurnakan solusi roh batu giok. Kaigan, Ye Chen sangat antusias sehingga dia mengorbankan api asli dan mengubahnya menjadi bentuk tungku. Di satu sisi, Xiong Er juga penuh energi. Dia berjuang untuk Ye Chen. Sebuah tanaman rumput roh dilemparkan ke dalam api tungku sesuai dengan instruksi Ye Chen. Hari yang baru adalah awal yang baru. Murid-murid dari 3 puncak utama masih dalam ayunan penuh di Feng Yuntai, dan pada beberapa kesempatan mereka hampir mengalahkan para lelaki. Tapi ini tidak mengganggu Xiong Er dan Ye Chen sedikit pun. Kedua orang tersebut sekarang bekerja sama untuk menyempurnakan sirup batu giok, obat herbal Cina di gua kaya akan rasa dan menyegarkan. Ubah siang dan malam, reinkarnasi. Berkedip, 9 hari berlalu dengan tenang. Selama 9 hari ini, keduanya akan beristirahat sebentar, dan kemudian meningkatkan proses lagi. Itu adalah malam berbintang lagi, dan keduanya berbaring di tanah kelelahan, terengah-engah, usaha mereka tidak sia-sia, dan ratusan botol cairan Yuling berbaring diam-diam di samping mereka. Mereka memandangnya dengan gembira. "Aku punya pertanyaan, aku ingin menanyakannya sejak lama." Xiong Er memandang Ye Chen dengan bingung. "Kamu benar-benar memiliki api. Untuk sekte, ini adalah langka. Mengapa kamu hanya menjadi murid magang?" Murid. Petik 2. Ye Chen mengangkat bahu. "Aku tidak ingin menimbulkan masalah yang tidak perlu karena itu." "Itu benar. Aku tidak berencana untuk menunjukkan api sejatiku kepada orang luar sampai sayapku penuh. Setelah sebulan, itu akan menjadi seleksi murid luar, untuk menjadi murid dalam. Jika kamu ingin memasuki murid bagian dalam, jangan gunakan api sungguhan, aku lihat tergantung." Xiong Er mencubit dagu yang berkibar. Seleksi murid luar, Ye Chen mengerang. Sekte Hengyue ini harus seperti Sekte Zhengyang,
akan ada seleksi murid luar setiap 3 tahun, dan yang terakhir dapat menjadi murid dalam. Memikirkan seleksi murid luar, Ye Chen sedikit terpana. Lebih dari sebulan setelah dia diusir dari Zheng Yangsong. Jika dia masih di sana pada saat ini, aku yakin dia sudah menjadi murid dalam Zheng Yangsong. Banyak hal berubah-ubah. Ye Chen tidak bisa membantu tetapi mendesah tentang pertemuannya. Sekte membuang murid-muridnya dan menderita penghinaan, tetapi Tuhan adil dan memberinya kesempatan kedua untuk membiarkan dia bersinar lagi di Heng Yuezong. Aku pergi. Xiong Er menepuk pantatnya dan berdiri, menggali hidungnya, mungkin ayahku mencari diriku di seluruh dunia. Berkata, Xiong Er melompat keluar dari gua. Setelah Xiong Er pergi, Ye Chen menutup gua, dan kemudian duduk bersila di tanah. Segera, 30 botol cairan Yuling dituangkan ke dalam tubuhnya oleh otaknya, dan api sungguhan segera mengalir keluar, membantunya memurnikannya menjadi murni tidak bersalah. Saat Ki Agung dituangkan ke dalam Danhai, samudra Ki di Danhai mulai mendatangkan malapetaka, gelombang bergulir, dan gelombang emas, dan seiring jumlah Ki terus meningkat, budidaya Ye Chen juga terpaksa mengembun. Puncak Ki 4 kali lipat. Pada saat ini, pori-porinya terbuka lebar, dan paus itu menelan aura langit dan bumi. Saya tidak tahu kapan dia memiliki suara seperti itu di tubuhnya, dan keadaan terobosannya pecah ke tingkat kelima gas terkondensasi. Dengan hembusan panjang udara basi, Ye Chen merasa lega. Melihat ke dalam tubuh, Ye Chen menemukan bahwa meridiannya menjadi lebih tebal, tulang-tulangnya menjadi lebih keras dalam penembakan halus api nyata, dan meridian dan tulangnya diwarnai dengan emas yang cemerlang. Karena kemajuan, kapasitas Danhai telah berkembang lagi. Terobosan berikutnya membutuhkan setidaknya 100 botol Yuling liquid. Ye Chen meminta Mo untuk memperkirakan jumlah energi sejati yang dibutuhkan untuk ranah berikutnya. Dia tahu bahwa 5 kondensat adalah daerah aliran sungai di lingkungan kondensat. 4 terobosan teratas di Ningki Realm tidak sulit, tetapi sejak kelima, telah terjadi perubahan besar, sehingga setiap terobosan akan berlipat ganda, terutama jika ia memiliki Danhai, itu bahkan lebih sulit. Lebih keras. Untungnya, ada api sungguhan untuk membuat cairan giok, jika tidak hanya dengan menyerap aura langit dan bumi, Tuhan tahu hari mana yang bisa menerobos lagi. Berpikir seperti ini, dia melompat ke tanah dengan ketukan, meregangkan tubuhnya yang agak kaku. Saat dia melakukan peregangan, sesuatu di tas penyimpanannya bergetar. Membuka tas penyimpanan, Ye Chen menemukan bahwa yang sedikit gemetar adalah labu emas ungu yang dibeli di paviliun Wanbao hari itu. Sejak membelinya kembali, tidak pernah sepi. Merasa terkejut, Ye Chen mengeluarkan labu emas ungu, dan labu kecil itu berubah, lampu ungu di atasnya tampak redup, dan tanda yang terukir di atasnya terkadang bergerak. Apakah itu karena aku menerobos kerajaan dan memicu kebangkitannya? Ye Chen bergumam, lalu dengan lembut menarik tubnya. Tiba-tiba, labu Zijin bergetar lagi. Segera, sebuah pusaran kecil muncul dari mulut labu kecil Zijin. Aura antara surga dan bumi ditarik oleh pusaran kecil ini, dan kemudian tersedot ke dalam labu melalui pusaran kecil. Ini membuat mata Ye Chen menyala. Tanpa tutup, Ye Chen menyaksikan perubahan labu kecil dengan tenang. Labu kecil ini seperti tubuh manusia, menyerap aura langit dan bumi. Melihat ini, Ye Chen menerobos celah dan keluar. Dibandingkan dengan gua, aura di luar lebih kuat. Dia meletakkan labu emas ungu di atas batu, dan aura surga dan bumi langsung tertarik olehnya, dan kemudian ditarik ke dalam labu. Saya tidak tahu berapa lama sebelumnya, Ye Chen melangkah maju dan melihat ke dalam melalui mulut labu. Dia terkejut menemukan bahwa langit dan bumi Reiki yang telah dihisap berubah menjadi beberapa tetes cairan Reiki, meskipun jumlahnya tidak banyak, tetapi itu murni tidak normal. Kamu masih memiliki kemampuan ini, Ye Chen tersandung, lalu menuangkan cairan Reiki-nya dari labu kecil ke dalam mulutnya. Cairan Reiki, seperti Wang Qingquan, mengalir ke meridian utama dalam tubuh Ye Chen, memberi makan tubuhnya. Tidak ada yang lebih buruk dari Yuling Ye. Wajah Ye Chen menunjukkan kegembiraan. Segera, Ye Chen meletakkan kembali labu ungu itu di atas batu, dan terus menyerap aura antara langit dan bumi. Tidak hanya itu, dia juga menuangkan beberapa botol Yuling liquid ke dalamnya, dan menemukan bahwa Yuling liquid dan aura liquid bergabung, dan menjadi lebih murni, yang membuat mata Ye Chen memancarkan cahaya berapi lagi. Melihat ini, Ye Chen menuangkan cairan Yuling ke dalam kantong penyimpanan ke dalam labu kecil. Ini benar-benar baik. Ye Chen membelai labu kecil dengan pelan, diam-diam mengatakan bahwa 1.300 batu roh tidak dirugikan. Di masa depan, ambil labu emas ungu ini dan letakkan di tempat yang penuh dengan Reiki, itu akan menelan Reiki dengan sendirinya, dan kemudian berubah menjadi cairan Reiki. Meskipun kecepatan labu kecil ini untuk mengubah aura langit dan bumi agak lambat, ia harus terus diserap. Seiring waktu,
Ia harus menumpuk semakin sedikit. Yang paling penting adalah bahwa itu tidak memakan waktu Ye Chen. Sayang, ini bayi. Hei tersenyum, Ye Chen mengambil labu Zijin, dan kemudian berjalan keluar dari Hausan. Sudah larut malam untuk kembali ke Little Spirit Garden. Tetapi ketika Ye Chen masuk, dia menemukan bahwa bayi harimau di taman tidak tidur, dan dia duduk di atas kasur untuk menyerap aura langit dan bumi. Setelah pemeriksaan lebih dekat, ia menemukan bahwa budidaya Hua telah dikonsolidasikan dalam prioritas pertama Ningqi. Sungguh pria kecil yang rajin. Ye Chen tersenyum sedikit. Setelah mendengar suara itu, Hua membuka matanya dan melihat Ye Chen, dan bergegas, "Saudaraku, kau sudah kembali." "Bagaimana rasanya?" Ye Chen menepuk pundak Hua. "Rasanya luar biasa, hehe." Hua menunjukkan 2 baris gigi putih. Dia tebal dan dia tidak tahu bagaimana menyembunyikannya. Apa yang dia tunjukkan adalah emosi yang paling tulus di hatinya. "Aku merasa penuh energi dan volume makananku telah berubah. Jauh lebih tua. Petik 2. Akan lebih kuat di masa depan." Ye Chen menunjukkan senyum lega, dan kemudian mengambil 3 botol cairan spiritual dari tas penyimpanan dan menyerahkannya kepada Hua. "Ambil 3 tetes setiap jam. 3 tetes adalah batasnya, 10 juta. Jangan minum terlalu banyak." Petik 2. "Terima kasih, kakak lelaki." Hua sangat gembira sampai dia masih ingat untuk menyeka botol itu dengan lengan bajunya. "Aku akan memintanya saat aku kehabisan." Hua mengangguk, lalu mengangkat kepalanya yang kecil, dan mengedipkan matanya menatap Ye Chen. "Saudaraku, bisakah aku pergi ke Lingshan untuk berlatih seperti kamu?" Ye Chen terdiam. Sebagai murid dari seni bela diri, ia sangat menyadari sifat jahat dari seni bela diri. Kekuatan yang lemah akan diintimidasi, kekuatan yang kuat akan menyebabkan kecemburuan, konspirasi dan tipu daya bahkan lebih tak terkalahkan. Hua adalah anak yang jujur dan jujur, di mana dia bisa tahu cara menipu saya. Dia benar-benar tidak ingin anak ini berhubungan dengan mereka sebelum waktunya. "Aku hanya ingin melihat dunia di atas." Melihat Ye Chen mau diam, Hua menundukkan kepalanya. Melihat Hua, meskipun Ye Chen menghela nafas, dia tersenyum di permukaan, menyentuh kepala kecil Hua, dan tertawa, "Bersiaplah, aku akan membawamu naik gunung besok." "Benarkah?" Bayi harimau mengangkat kepalanya lagi. "Ayo, hehuh." Bayi harimau sangat bersemangat dan berlari ke kamarnya yang kecil. "Hai." Setelah bayi harimau pergi, Ye Chen tidak bisa membantu tetapi mendesah, "Saya tidak tahu apakah benar atau salah untuk membantu Anda menjadi seorang biarawan." Akhirnya, dia melihat kamar kecil Hua, dan Ye Chen memulihkan lukanya untuk binatang roh elang kecil, dan memanfaatkan malam itu untuk berjalan ke kamar Zhang Fengnian, dan meninju sebotol cairan Yuling ke dalam tubuhnya untuk membantunya beri makan tubuh Anda. Setelah melakukan ini, Ye Chen kembali ke kamarnya dan meletakkan labu emas ungu di samping tempat tidur untuk menelan aura sendiri. Kemudian dia menutup matanya dan melatih tubuh liar untuk melatih daging. Hari berikutnya, sebelum fajar, dia keluar dari kamar. Di taman kecil, bayi harimau sudah bangun dan berganti pakaian menjadi bersih. "Berlatihlah untuk mendapatkan yang terbaru, jangan menimbulkan masalah, ingatlah untuk kembali lebih awal." Zhang Fengnian terus-menerus melakukan kruk, karena takut kalau Hua diganggu di situ. Ye Chen berjalan perlahan dan tertawa, "Lanjut usia, aku akan menjaganya." Setelah beberapa sarapan dengan tergesa-gesa, Ye Chen dan Hua berjalan keluar dari Taman Xiaoling di bawah pengawasan Zhang Fengnian. Untuk pertama kalinya di Gunung Hengyue Zhongling, mata besar bayi harimau itu terus melihat sekeliling. Gunung-gunung yang menjulang tinggi, istana-istana yang megah, pohon-pohon roh yang masih ada, semuanya baru di matanya. Di Gunung Hengyue Zhongling hari ini, tampaknya ada banyak orang keluar untuk menyerap aura. Su adalah akhir dari perkelahian antara 3 murid puncak utama di Feng Yuntai, tidak ada kegembiraan yang membuat mereka kembali berkultivasi, atau mungkin kompetisi di luar setelah sebulan, yang membuat mereka merasakan tekanan, sehingga mereka mengintensifkan kultivasi mereka. Namun, kedatangan Ye Chen telah menarik perhatian banyak orang. Murid magang ini telah melakukan banyak peristiwa mengejutkan sejak Heng Yuezong, Feng Yun berperang melawan Zhao Long, secara terang-terangan menentang Di Yang Feng, melemparkan Wei Yang ke orang cacat, dan menghukum gereja perintah. Kenapa dia membesarkan bayi harimau itu begitu saja tanpa menghiraukan peraturan pintu? "Kamu buta." Bocah bernama Hua itu marah di tubuhnya. "Bisakah latihan?" Anekdot yang luar biasa. Untuk diskusi di sekitarnya, Ye Chen mengabaikannya dan mengambil tangan Hua perlahan. Hua, bagaimanapun, dihadapkan dengan kata-kata di sekitarnya dan menunjuk, dengan malu-malu mengikuti Ye Chen, dan tidak berani melakukan apapun ekstra. "Jangan takut." Ye Chen tersenyum sedikit. Aku tidak takut."
Setelah beberapa belokan, Ye Chen membawa bayi harimau ke paviliun Jiuqing untuk mendapatkan kartu identitas bayi harimau itu. Di lobi masih Penatua Xing Yi yang panjang tanpa hukum. Ketika Ye Chen masuk, Penatua Xing Yi tidak bisa menahan senyum. Anak kecil, itu benar-benar penglihatan saya. Penatua Xing Yi masih mengingat adegan di mana Ye Chen datang ke sini untuk pertama kalinya hari itu. 3 dari 3 puncak utama kebetulan ada di sana, tetapi dia menolak untuk menerimanya karena bakatnya yang rendah. Itu adalah hal besar berikutnya yang benar-benar mengejutkannya. Seorang murid magang yang ditinggalkan oleh 3 puncak utama memiliki bakat luar biasa sehingga orang-orang menyesalinya. Senior tertawa. Ye Chen tersenyum. Saat dia berkata, dia membawa Hua ke depannya dan tersenyum. Senior, namanya Hua, dan dia di sini untuk mendapatkan kartu identitas. Oh, setelah mendengar ini, Penatua Xing Yi memfokuskan matanya pada bayi harimau. Dia memegang tangan dan bahu kecil Hua sambil melihat ke atas dan ke bawah. Dia pernah salah membaca, dan tidak ingin membacanya salah untuk yang kedua kalinya. Namun, kali ini dia melihat lebih dekat, tetapi bakat dan kualifikasi bayi harimau itu memang biasa-biasa saja. Dibandingkan dengan Ye Chen, itu terlalu jauh. Bayi kecil, Anda hanya bisa menjadi murid magang. Akhirnya, Penatua Xing Yi memandang Hua dan bertanya, apakah Anda? Hua mengangguk dengan cepat, kakek, selama aku bisa berkultivasi di gunung, aku bisa melakukan apa saja. Penatua Xing Yi tersenyum dan masuk. Segera, dia keluar dengan tas penyimpanan. Ye Chen mengambil tas penyimpanan untuk Hua, dan kemudian memberikan hadiah kepada Penatua Qingyun, senior, terganggu. Berbicara, Ye Chen ingin berbalik dan pergi, tetapi dihentikan oleh Penatua Xing Yi. Anak kecil, jika masa magang berakhir, Anda mungkin menjadi murid saya di Xing Yi. Penatua Xing Yi melemparkan cabang zaitun. Heng Yuezong selalu memiliki aturan seperti itu. Baik 3 puncak utama atau tua-tua dari kabinet utama dapat menerima peserta magang. Penatua Qingyun mengatakan bahwa dia ingin membawa Ye Chen ke pintu paviliun Jiuqing. Terima kasih kepada para penatua atas penghargaan mereka. Saya akan mempertimbangkan berakhirnya masa magang. Ye Chen tersenyum sedikit, berkata dengan sangat lembut, tanpa menyetujui atau menolak. Aku menunggu jawabanmu. Ye Chen mengangguk dengan lembut, dan memimpin Hua keluar dari Jiuqing Pavilion. Dalam perjalanannya, dia bertemu seorang kenalan, lebih tepatnya musuh. Jubah putih pria itu berkibar, Yusu menghadap angin, dan mulutnya selalu penuh dengan drama yang menjijikkan dan menyenangkan. Lihatlah lebih dekat, bukankah itu Qi Hao, seorang murid Yang Feng yang menyerang Ye Chen dari Haosan hari itu? Yo, melihat Ye Chen, Qi Hao tersenyum, dunia ini sangat kecil. Saya dapat melihat limbah Anda di mana-mana. Begitu mata Ye Chen dingin, dia akan pergi ke Qiyuntai dengan Qi Hao di bidang yang cukup besar, tetapi dengan pertimbangan hati-hati, dia untuk sementara waktu melepaskan ide itu, karena Hua mengikutinya, dan dia tidak ingin anak itu melihat adegan berdarah. Kenapa, cambuk api tidak membunuhmu? Qi Hao tersenyum menghina. Dia tidak sendirian, dan di sampingnya ada seorang pria muda bernama Qiyun. Dia seusia dengan bayi harimau, tetapi dia juga bangga pada dirinya sendiri. Dia melirik bayi harimau itu dan menunduk, itu lemah. Dilihat oleh bocah Qiyun, Hua menundukkan kepalanya dengan rendah, tidak peduli pengalaman hidupnya, status kultivasi, temperamen, dan kualifikasinya, dia terlalu jauh dari Qiyun. Ye Chen menarik bayi harimau itu, tetapi sebuah kata dingin kembali. Qi Hao, menara Feng Yun besok, aku akan menunggumu. Episode 37-38. Keluar dari paviliun Jiuqing, Ye Chen menarik bayi harimau ke paviliun Lingqi, dan pertama-tama memilih senjata ajaib untuk bayi harimau itu. Saudaraku, aku malu padamu. Saat dia berjalan, Hua tiba-tiba berkata dengan kepala tertunduk. Mendengar kata ini, Ye Chen membeku. Tapi segera, dia memikirkan alasannya. Bayi harimau itu tulus dan jujur, seolah-olah dia masih memikirkan hal-hal tadi. Dia juga memimpin seorang pemuda seusia, tetapi Qiyun, yang dibawa oleh Qi Hao, lebih baik daripada bayi harimau. Dia sudah lama mendengar asal-usul Qi Hao, tapi dia adalah putra kultivasi dan dikirim ke Heng Yuezong sejak usia dini. Dan pemuda bernama Qiyun, yang jelas-jelas anggota keluarga Qi, juga dikirim ke Heng Yuezong untuk berlatih. Dacu tidak kekurangan keluarga budidaya, seperti keluarga Sangguan di Dongyue, keluarga Situ di Sishu, keluarga Qi di Xinjiang Selatan, dan keluarga kerajaan di Beihuan, dan Qi Hao dan bocah Qiyun adalah anak-anak dari keluarga Qi di Xinjiang Selatan. Meskipun keluarga budidaya tidak lebih dalam dari silsilah, itu tidak sesederhana itu, para murid telah direndam dalam eliksir sejak kecil, mereka disediakan oleh eliksir sepanjang jalan. Ini saja bukan hanya bayi harimau, bahkan Ye Chen, dia tidak bisa menandinginya. Kamu baru saja menjadi beku, masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Ye Chen menepuk bahu Hu dan tersenyum dengan nyaman.
Jangan menyerah. Ketika datang, itu akan aman. Dunia pada dasarnya kuat dan lemah, tetapi Tuhan adil. Tidak sebaik orang untuk sementara waktu, bukan berarti tidak sebaik orang. Ketika saya pertama kali datang, bukankah saya dipandang rendah? Yah, aku akan melipat gandakan usahaku dan tidak pernah mempermalukan kakak laki-lakiku. Berbicara, keduanya datang ke paviliun Lingqi. Begitu dia masuk, Penatua Chow Tai Fook, yang tertidur di paviliun Lingering, membuka matanya. Masuk, hanya satu yang diizinkan. Chow Tai Fook melambai sesuka hati. Ayo, Ye Chen mendorong Hua dengan lembut ke depan, pilih yang ada di tanganku dulu, dan aku akan menemukanmu yang bagus di masa depan. Kedatangan Ye Chen sepertinya membuat Chow Tai Fook tidak sadar tidak aktif lagi. Dia duduk dan merentangkan tangannya, lalu menguap. Melihat Chow Tai Fook bangun dan bayi harimau belum keluar, Ye Chen maju selangkah dan bertanya sambil tersenyum, Elder, kamu dapat memiliki besi hitam dan baja hitam di sini. Besi hitam dan baja hitam adalah bahan berharga untuk pabrik peleburan, selalu berharga dan tidak tersedia. Alasan mengapa Ye Chen meminta Suantai dan Suan Steel sangat jelas. Dia ingin memperbaiki esensi Suantai dan Suan Steel menjadi pedang Cixiao-nya. Suantai itu keras dan Suan Steel fleksibel. Keduanya saling melengkapi satu sama lain. Pilihan bagus. Setidaknya, itulah yang dikatakan mixer. Suantai dan Suan Steel sangat berharga. Aku memiliki semuanya, aku khawatir kamu tidak mampu membelinya. Zhou Dafu menggosok matanya. Mata Ye Chen menyala dan dia buru-buru bertanya, Elder, berapa harganya? Chow Tai Fook tidak berbicara, tetapi hanya mengulurkan jari. 10.000, 10.000, apa yang kamu inginkan? 100.000, mendengus. Di tempat, Ye Chen menelan ludah. 100.000 murah, dan harta karun besar paviliun Wanbao lebih mahal. Zhou Dafu melirik Ye Chen dengan ekspresi yang indah dan melanjutkan, selain itu, 100.000 batu roh hanya cukup untuk membeli sepotong telur misterius. Besi atau baja hitam. Petik 2. Setelah mendengar itu, Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk menelan lagi. Dia tahu nilai besi hitam dan baja hitam, tetapi masih meremehkan nilainya. 100.000 batu roh. Apa konsep ini? Bahkan seorang murid di luar gerbang tidak bisa mendapatkan begitu banyak dalam seumur hidup, bahkan jika dia bisa membuat cairan roh batu giok, akan butuh waktu lama untuk membuat 100.000 batu roh. Tentu saja, ada tempat yang murah, lanjut Chow Tai Fook. Di mana? Pasar gelap hantu. Mendengar itu, Ye Chen tidak bisa membantu tetapi menyentuh dagunya, diam-diam, aku lupa tempat itu. Nether Black Market terletak di persimpangan tiga kasus Heng Yue Zong, Zheng Yang Zong, dan King Yun Zong. Ini adalah tempat untuk berdagang, dan juga merupakan tempat yang baik untuk menjual barang curian. Karena itu, tidak ada banyak kedamaian di sana, dan ada banyak perkosaan besar di sana. Kejahatan muncul dan terkenal sejak zaman kuno. Meskipun Ye Chen belum pernah ke pasar gelap itu, dia sudah lama mendengar nama ganasnya. Tentu saja, pasar gelap Nether tidak hanya dikenal karena reputasinya yang sengit, meskipun ada kekacauan di sana, ada banyak harta dalam bisnis ini, dan harganya lebih rendah dari pasar, dan banyak biksu akan pergi ke sana untuk membeli harta. Berapa jauh lebih murahkah besi hitam dan besi hitam di Nether Black Market daripada kamu di sini? Berpikir pada dirinya sendiri, Ye Chen memandang Zhou Dafu. Besi hitam dan baja hitam di tempat itu tidak memiliki asal yang benar, dan sebagian besar pemilik kargo akan bersemangat untuk menjual barang curian. Jika Anda menghitungnya, itu akan menjadi sekitar 40.000 hingga 50.000 lebih murah. 4 hingga 5.000. Ye Chen menyentuh dagunya lagi. Baginya, 4 atau 5.000 batu roh bukanlah jumlah yang kecil. Jika dia benar-benar membeli baja hitam dan besi hitam di pasar gelap bawah, dia tidak keberatan pergi ke sana. Pasar gelap bawah tidak baik, kamu bisa kehilangan nyawamu kapan saja, kamu bisa memikirkannya. Zhou Dafu melirik Ye Chen. Tidak mungkin, siapa yang membuatmu menjual sangat mahal di sini? Hanya 40 hingga 50.000, saya selalu memilikinya. Chow Tai Fook batuk. Besi hitam dan baja hitam saya bukan pilihan putih, butuh banyak usaha, jadi biar saya dapat uang. Mendengar bahwa Ye Chen tidak bisa membantu tetapi menamparkan bibirnya, diam-diam mengatakan bahwa Dafu minggu ini, seperti laut besar, milik jenis tua dan licik. Keduanya berbicara, dan Hua sudah keluar dengan senjata pilihannya. Dia memilih bukan pedang roh, tetapi tongkat besi. Meskipun panjangnya tidak sepadan dengan tingginya, itu masih bisa digunakan. Batang besi hitam. Chow Tai Fook melihatnya, memandang Hua, dan berkata, lelaki kecil, begitu banyak artefak, bagaimana kamu memilihnya? Bayi harimau, kamu bisa mengganti yang lain, kata Ye Chen sambil tersenyum. Di antara banyak senjata, yang paling sulit untuk dipraktikkan adalah pistol, dan batang besi hitam ini hanya memiliki satu ujung pistol yang lebih sedikit daripada senapan panjang. Kesulitan latihan dapat dibayangkan. Itulah sebabnya Ye Chen dan Zhou Dafu tidak merekomendasikan bahwa bayi harimau memilih batang besi hitam. Tidak perlu, aku sangat suka batang besi hitam ini, Hua menyeringai. Kalau begitu, mengetahui bahwa sifat bayi harimau adalah bahwa begitu ditentukan, itu tidak akan berubah, dan Ye Chen tidak pandai mengatakan apa-apa lagi. Pedang memiliki ketajaman pedang, misteri tongkat memiliki tongkat, pilih dan pilih itu. Zhou Tai Fu tidak lagi keberatan. Penatua, apakah Anda memiliki tongkat sihir?
Ye Chen memandang Zhou Dafu. Bayi harimau baru saja memasuki barisan biksu, dan banyak yang tidak memahaminya. Ia bahkan memilih tongkat besi hitam sebagai senjata, bahkan jika ia tidak tahu apa-apa tentang metode tongkat, apalagi bayi harimau. Tongkat itu Prancis, saya tidak memilikinya. Chow Tai-Fuk menggelengkan kepalanya. Anda bisa pergi ke paviliun Wanbao untuk melihat di mana Zhou Laur mungkin memilikinya. Mendengar bahwa Ye Chen sedikit kecewa. Itu saja, kita akan pergi. Ye Chen membungkuk tangannya dan membawa Huwa keluar dari paviliun Lingering. Selama waktu itu, mereka pergi ke paviliun Wanbao lagi, tetapi mereka kecewa. Ye Chen menempatkan bayi harimau di atas bukit tempat dia berlatih, dan dia saling menjaga, dan terkadang memberi bayi harimau beberapa petunjuk. Bayi harimau, kamu bisa menebusnya, kamu harus bekerja keras. Yah, aku akan menggandakan kultivasi saya, dan saya tidak akan mempermalukan kakak saya. Tidak ada yang perlu dikatakan sepanjang malam, dan kemudian fajar. Hari berikutnya, tepat setelah fajar, ada berita mengejutkan yang menyebar melalui pintu luar Heng Yuesong. Kamu sudah dengar, Ye Chen akan menantang Qi yang dari Renfeng. Benar-benar palsu. Qi Hao adalah dunia dua orang yang nyata. Kamu Chen penuh. Begitu berita itu keluar, itu menyebabkan keributan. Murid-murid dari 3 puncak utama meninggal dalam huru hara Feng Yuntai. Feng Yuntai, yang baru saja tenang untuk waktu yang lama, sekali lagi menjadi tempat Feng Yunji. Yang penting adalah bahwa Ye Chen, yang telah dalam kesulitan. Akibatnya, beberapa murid yang kesakitan sudah berlari ke Feng Yuntai untuk menempati tempat itu terlebih dahulu. Aku membenci Yang Ren, dan menghukumku. Sitai tinggi asli King yang pertama direnyang Feng penuh dengan kepercayaan si Hao. Patuh pada misi. Qi Hao membuang jubahnya, tampangnya yang tampan penuh, dan sudut-sudut mulutnya penuh senyum lucu. Ayo pergi juga. Su Xinyu dan sekelompok murid segera mengikuti. Di sisi lain, di bawah Feng Yuntai, ketika dia datang untuk melihat murid-murid yang hidup dari Heng Yue, dia diam-diam menyerah, dan Ye Chen, yang membawa pedang berat, perlahan berjalan masuk. Sebelum kehilangan 2 murid berturut-turut, aku tidak tahu apakah aku bisa mengalahkan Qi Hao kali ini. Wei Yang dan Zhao Long dapat dibandingkan dengan Qi Hao. Atmosfer yang kental dan dunia manusia sama sekali tidak hierarkis. Dengan suara diskusi di sekelilingnya, Ye Chen hendak pergi ke medan perang, tetapi terseret oleh sosok yang bergegas keluar dari sisi miring. Melihat tanpa sadar, sudut mulut Ye Chen tidak bisa menahan untuk menarik. Pria yang menyeretnya adalah Xiong Er, yang bentuknya sangat malu. Dia sudah penuh wajah gemuk, sementara dia bengkak dan tinggi, dan hidungnya bengkak. Nak, katakan yang sebenarnya padaku, kamu memiliki berapa peluang untuk menang? Xiong Er menatap 2 mata kecil dan menatap Ye Chen. 10%. Baiklah. Xiong Er benar-benar datang dan pergi dengan cepat, membuat Ye Chen tidak bisa memahaminya. Menarik matanya, Ye Chen mengangkat kakinya dan mulai ke medan perang. Kemarilah, bertaruh lebih, menang lagi. Setelah desa ini, tidak ada tokoh seperti itu. Ye Chen baru saja melangkah ke panggung, dan suara seperti itu terdengar. Melihat lebih dekat, itu adalah Xiong Er. Saya tidak tahu dari mana harus memindahkan meja. Ada 2 merek yang tergantung di meja, satu dengan nama Ye Chen di atasnya, dan yang lain dengan nama Qi Hao di atasnya. Di luar judi, Ye Chen melihat sekilas apa yang ingin dilakukan Xiong Er. Pada hari kerja, orang-orang Yuntai yang melawan angin akan menggantung sesuatu untuk dipertaruhkan. Sedangkan untuk penonton, para murid yang tidak berpikir tentang spiritualitas tidak akan menganggur, mereka akan bertaruh dengan batu roh. Ini adalah perjudian di luar. Semoga beruntung. Mungkin Anda bisa menjadi kaya dalam semalam. Kemarilah, bertaruh Ye Chen kalah 10, bertaruh Qi Hao kalah 10, bertaruh kalah menang lebih sedikit, bertaruh lebih banyak menang lebih banyak. Benar-benar tidak mengatakan, sedang berkecil hati oleh Xiong Er, para murid di sekeliling mengerumuni. Bertaruh Qi Hao. Aku bertaruh Qi Hao. Qi Hao menang. Sangat mudah untuk membayangkan bahwa bertaruh optimis tentang Qi Hao, sehingga di sisi mana Qi Hao menang, tumpukan batu spiritual tinggi, dan di sisi mana Ye Chen menang, itu kosong. Aku sangat buruk. Ye Chen melirik ke bawah dari panggung, dan tidak bisa menahannya sedikitpun. Namun, sudut mulutnya menimbulkan senyuman. Beli dan pergi, tidak ada pengembalian uang. Teriakan Xiong Er berdering melalui Feng Yuntai. Ini benar-benar bisnis. Saat dia sibuk di meja judi, dia tidak lupa berkedip ke Ye Chen di atas panggung. Aku punya uang untuk membuatnya. Ye Chen sepertinya melihat setumpuk arwah yang bersinar. Ye Chen kekurangan uang untuk mendapatkan besi baja dan besi emas, dan Xiong Er ditakdirkan untuk menghasilkan banyak uang. Segera, batu-batu roh yang menumpuk di meja judi bahkan lebih tinggi daripada orang-orang. Sekilas, ada sebanyak 50.000 hingga 60.000. Para murid yang bertaruh juga telah kembali ke tempat duduk mereka, masing-masing melenturkan otot-ototnya, dan ibunya menunggu untuk mengumpulkan uang. Qi Hao ada di sini. Segera, murid bermata tajam itu berteriak. Para murid dalam audiensi melihat ke satu arah. Qi Hao, mengenakan pakaian putih dan memegang kipas putih, berjalan perlahan, dan di belakangnya sekelompok besar murid, Yang Feng, semua tampak bersorak. Dengan semua perhatian, mulut Qi Hao basah kuyup, dan dia mendarat di medan perang. Wow, sangat tampan. Tiba-tiba, kuartet itu penuh dengan seruan dari para murid perempuan.
Qi Hao tampaknya menikmati perasaan itu, mengguncang kipas lipat dengan ringan, dengan gerakan lembut. Saudara Qi, ratakan dia. Murid Ren Yang Feng telah membangkitkan semangat untuk bersorak untuk Qi Hao sebelum perang dimulai. Pikiran membunuh terlalu berat, dan kamu tidak akan dapat mencapai hasil positif. Susinyu melirik Ye Chen dengan acuh di bawah bayang-bayang kerumunan. Di atas panggung, Qi Hao memandang sebaliknya Ye Chen dengan geli dan berkata, Ye Chen, yang memberimu keberanian untuk menantangmu. Apakah kamu merasa terlalu baik tentang dirimu sendiri? Ye Chen mencibir. Siapa? Siapa Qi Hao? Apakah kamu ingin bertaruh? Jika tidak, aku akan menyegelnya. Di bawah, sebuah suara dari Xiong Er datang. Taruhan? Tentu saja. Dia menutup kipas lipat dengan ringan, dan Qi Hao menjatuhkan tas penyimpanan sesuka hati. Taruhan aku untuk menang, 10.000 batu roh. Wow, begitu kata-kata keluar, ada suara instan di bawah ini. Terutama para wanita itu yang terus-menerus berteriak, dan diam-diam mengatakan bahwa Qi Hao bukan hanya keluarga yang baik, kultivasi yang tinggi, tampan, bahkan bidikan ini juga merupakan kekuatan yang berani, sepenuhnya sejalan dengan citra pangeran tampan di hati mereka. Aku tidak punya uang, Brother Qi. Aku akan bertaruh 100. Ye Chen juga menembak, melempar 100 batu roh ke sisi meja judi untuk mewakili kemenangannya. 100 batu rohnya adalah satu-satunya batu roh yang 100. Selesaikan. Saat Xiong Er menghela nafas, dia memukul meja dengan palu. Ada pertaruhan asing di bawah ini, bukankah kau siap bertaruh antara aku dan aku? Qi Hao tersenyum pada Ye Chen. Dia tidak bisa mengangkat dagunya terlalu tinggi. Jika lebih tinggi, barang-barang mungkin bisa melayang ke langit. Aku tidak punya uang. Aku tidak akan bertaruh untukmu. Apakah kamu takut? Aku tidak takut. Ye Chen menarik telinganya, aku akan memukulmu sebentar lagi. Hal-hal berharga di tubuhmu adalah milikku. Napas yang baik. Mata Qi Hao bersinar dingin, dan dia segera berangkat, dengan jari-jari kakinya di tanah, beberapa kilatan dan membunuh Ye Chen, tubuhnya tidak bisa dipahami, dan di belakangnya ada bayangan. Sangat cepat. Tubuh ini benar-benar misterius. Bahkan lawannya Ye Chen mau tak mau bertanya-tanya. Selama pembicaraan, Qi Hao telah menggertak dirinya sendiri, mengangkat tangannya adalah cetakan telapak tangan. Melihat ini, Ye Chen segera memindahkan sifat. Pound! Ye Chen terguncang kembali dengan satu telapak tangan. Dia tidak melakukan yang terbaik, dia tidak akan melakukan yang terbaik. Dia menunjukkan kelemahan, hanya untuk menguji kekuatan Qi Hao. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya.